Kita ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 31 Oktober 2020, terdapat penambahan kasus sebanyak 3.143 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 410.088 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.506 pasien, sehingga total kasus sembuh sebanyak 337.801 pasien. Sementara itu, kasus meninggal dunia bertambah 87 orang, sehingga total kasus meninggal ada 13.869 kasus. COVID-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyisakan banyak duka yang tertinggal. Banyak kegiatan yang harus dibatasi karena pandemi ini. Mulai dari ibadah yang dilakukan secara online, aktivitas yang dilaksanakan dari rumah. Hal ini membuat sebagian orang kurang nyaman. Berkenaan dengan konteks tema Natal pada tahun 2020 dan masih dalam tema yang sama di awal tahun baru kali ini, ialah bersyukur dalam segala keadaan. Mari saya mengingatkan kepada saudara sekalian, meskipun kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, tetapi kita patut bersyukur karena masih Tuhan percayakan nafas kehidupan sampai saat ini. Mari kita tetap bersyukur terus apapun keadaan kita saat ini. Percayalah, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi umatnya yang terus percaya, sekalipun kita belum bisa melihat dan serta merasakan apa yang kita yakini. Amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu, kami pandang kebesaran-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan. Sungguh mulia anugerahnya, Dia tak pernah berubah, rela mati untuk kita, tebus dosa semua manusia. Sungguh mulia anugerahnya, sebab itu kita tidak usah takut, sekalipun bumi kan berubah. Tuhan tetap setia menjaga umatnya dari segala macam pencobaan. Sebagai manusia patut kita ucap syukur, sungguh mulia anugerahnya kepada kita. Dia tak pernah berubah, rela mati untuk kita. Wow, tebus dosa
semua manusia. Sungguh mulia anugerahnya. Sebab itu kita tidak usah takut, sekalipun bumi kan berubah. Tuhan tetap setia menjaga umatnya dari segala macam pencobaan. Sebagai manusia patut kita ucap syukur, sungguh mulia anugerahnya. Sebab itu kita tidak usah takut, sekalipun bumi kan berubah. Tuhan tetap setia menjaga umatnya dari segala macam pencobaan. Sebagai manusia patut kita ucap syukur, sungguh mulia anugerahnya kepada kita, kepada kita, oh, kepada kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
Tuhan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah besertaku. Shalom. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2021, kita sebagai umat Tuhan boleh bersyukur kepada Tuhan. Jiwa kita tentunya memuji, memuliakan Tuhan karena pimpinannya, pertolongannya, dan juga anugerah Tuhan yang diberikan pada kita semua, sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang telah dirancangkan oleh kita semua mungkin di tahun 2019 untuk kita lakukan, untuk kita capai di tahun 2020. Tetapi karena suasana pandemi COVID-19, banyak kegiatan-kegiatan yang ditunda, bahkan juga dibatalkan. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi tahun baru 2021 ini? Apakah di tahun ini 2021 ada harapan-harapan yang baik, ada harapan-harapan yang bagus untuk kita bisa lakukan, untuk kita capai? Demikian juga apakah iman kita semua akan tetap atau semakin kokoh untuk menghadapi tahun 2021 ini? Tentunya ada satu pertanyaan juga bagi kita. Apakah Tuhan Yesus masih di pihak kita? Sehingga kita bisa merasakan bahwa kita tidak sendirian, tetapi Tuhan menyertai kita semua di tahun 2021 ini. Mari kita mengingat dan juga meyakini bahwa Tuhan Allah kita itu setia. Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan juga akan terus dan terus menyertai kita dan menolong kita sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan selama tahun 2020 yang lalu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita semuanya. Mazmur 121 ayat 5 mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh sangat sempurna. Dan demikian juga rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Karena pengharapan kita ada di tangan yang benar. Saudara-saudara, tetaplah percaya Tuhan Yesus. Maka tahun 2021 ini akan menjadi lebih indah dan lebih baik buat kita semua. Kabar baik tentunya bagi kita semua. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Tuhan yang telah menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub, menyertai Yusuf, Daniel, Petrus, Paulus, dan banyak tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan yang lain. Tuhan yang sama juga yang telah menyertai kita di tahun 2020. Dan dia akan pasti menyertai kita semuanya di tahun 2021 ini. Jika Tuhan menyertai saudara, menyertai saya di tahun 2021, maka saya bisa katakan pada kita semua bahwa kita semua atau Anda memiliki masa depan yang gemilang. Anda akan memindahkan gunung-gunung dan Anda tidak akan pernah sendirian. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jawaban Allah atas kegagalan kita mungkin di tahun 2020 yang lalu
Tetapi di tahun yang baru ini, Tuhan akan memberikan suatu masa yang dimana kita sudah mempersiapkan diri kita selama tahun 2020. Maka tahun 2021 ini merupakan tahun pemulihan, tahun kemenangan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat di dalam kitab Yeremia, khususnya pasal 29, di situ kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel yang pada waktu zaman Daud yang begitu hebat luar biasa, melambung tinggi ketenaran kehebatannya, dan setelah diteruskan oleh putranya Salomo sempat juga tambah naik juga, tapi lambat laun mulai menukik turun dan bahkan terjadi perpecahan, terbagi dua bangsa ini. Dan akhirnya kita tahu di dalam Yeremia 29 bahwa bangsa pilihan Allah ini, bangsa Israel, mereka dibuang ke Babel. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya bagi mereka yang merasa dirinya sebagai umat pilihan Allah, mereka tentunya akan bertanya dalam diri mereka, kenapa mereka bisa ada di sini? Bagaimana mungkin kami sebagai umat pilihan berada di tempat yang seperti ini? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya untuk segala akibat ada sebabnya. Saudara-saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita akan membaca di sini yang mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini mengatakan kepada kita semua bahwa bangsa Israel memiliki masa depan yang gemilang. Mereka tidak akan selama-lamanya berada di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Tetapi mereka akan lepas kembali lagi ke daerah mereka, ke tanah Israel di sana. Demikian juga bagi kita semua, firman Tuhan berbicara pada kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita memiliki masa depan yang penuh gemilang. Karena apa? Karena Allah Immanuel senantiasa setiap waktu memikirkan kita semuanya. Allah Immanuel senantiasa setiap waktu memikirkan kita. Kita mungkin suka melupakan hal-hal lain. Kita suka melupakan akan ulang tahun keluarga kita, kekasih kita, anak kita. Kita melupakan ulang tahun mungkin perkawinan, melupakan nama seseorang, melupakan alamat. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Saudara-saudara, Tuhan selalu mengingat akan saudara dan saya. Dan Tuhan tidak mengingat akan keburukan kita. Tentu ada beberapa orang yang hanya mengingat keburukan orang. Dia tidak melupakan begitu saja. Tetapi Tuhan, sungguh di dalam Ibrani 10 ayat 17 dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itulah Tuhan kita. Dia tidak mengingat akan dosa-dosa kita. Dia akan mengingat akan kita selalu. Saudara-saudara, kalau manusia tentu adalah sebaliknya. Dalam hal ini juga, pikiran yang ada di dalam Allah sendiri adalah hal-hal yang dikatakan tadi dalam Yeremia 29, hal-hal yang penuh damai, tidak ada rancangan kecelakaan, ya bukan yang jahat tetapi rancangan damai sejahtera. Itulah yang akan diberikan pada kita semua. Dan kalau kita mengingat akan Yeremia 29:11 tadi, itu diberikan kepada bangsa Yahudi, di mana itu untuk memberikan mereka suatu harapan bahwa waktu pembuangan mereka itu tidak akan selama-lamanya. Pikiran-pikiran Allah bagi kita adalah pikiran yang sungguh yang terbaik. Karena Allah bermaksud untuk memberikan kita semua suatu harapan dan masa depan yang gemilang. Harapan, itulah yang akan membuat seseorang untuk terus melihat ke depan, untuk terus maju melangkah walaupun pelan. Karena ada suatu harapan yang akan dicapai. Demikian kita semua juga di tahun 2021 ini. Ada harapan yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga masa depan tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu. Karena apa? Karena Allah menyertai kita. Selain Allah menyertai kita, kita akan memiliki masa depan yang gemilang. Kalau Allah menyertai kita juga, maka saudara dan saya akan sanggup untuk memindahkan gunung-gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah,
ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Apakah ini benar? Atau ini suatu fiksi? Atau apakah ini sesuatu bisa nyata dalam kehidupan kita? Tentunya saya bisa bertanya kepada kita semuanya, apakah kita sudah pernah melihat atau kita melakukan sendiri gunung itu dapat pindah karena ucapan kita pindah ke laut? Saya sendiri belum menyaksikan suatu gunung bisa pindah. Tapi dalam Markus 11 ayat 23 dikatakan, Tuhan sebenarnya mengundang saudara dan saya untuk mengatakan dan memerintahkan kepada suatu gunung untuk pindah ke laut. Ya, perintah yang diberikan kepadanya di dalam ayat sebelumnya itu dalam Markus 11 ayat 22, yaitu percayalah kepada Allah. Sesuatu akan terjadi, gunung itu dapat pindah kalau kita percaya kepada Allah. Percaya kepada Dia. Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini dan segala isinya. Untuk itu, untuk hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mujizat, mari kita beriman, tetap percaya kepada Allah. Bahwa bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Orang mengatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3, itu adalah nomor telepon daripada Allah. Kalau sesuatu yang besar ingin kita capai, ingin terima, firman Tuhan katakan, berdoalah, percayalah kepada Allah, maka itu akan terjadi. Murid-murid Yesus sendiri, mereka tidak meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajar mereka untuk berkhotbah, untuk mengajar mereka untuk melakukan hal-hal yang ajaib mujizat. Tapi apa yang mereka minta? Bapak atau Rabi atau Guru, ajarlah kami untuk berdoa. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, inilah Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apa gunung-gunung yang saudara miliki saat ini? Apakah kesulitan, masalah, dan kebutuhan saudara? Tentunya dengan mengacu kepada firman Tuhan ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan agar ini dapat terjadi. Mari kita harus dengan iman berkata, harus deklarasikan kepada gunung persoalan kita. Dan juga kita harus bisa yakin, ya, tidak boleh ada sesuatu keraguan di dalam diri kita mengenai kesanggupan daripada Allah. Dan tentunya kita harus percaya bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Baginya tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, tentunya jawaban-jawaban yang akan Tuhan berikan atas doa-doa kita, ada jawaban yang segera Tuhan berikan. Ada mungkin jawaban yang tidak dijawab atau jawaban yang ditunda. Atau Tuhan memberikan suatu jawaban yang lain dari apa yang kita minta daripada Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan, itulah yang terbaik. Dan jawaban-jawaban daripada Tuhan adalah tentunya sesuai dengan waktu, kehendak, dan kedaulatannya. Di dalam Markus 11 ayat 24 ayat selanjutnya daripada Markus 11 23, di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam ayat ini terdapat 3 bagian. Ya, di dalam sebagai janji ini dikatakan di situ, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja. Ini sesuatu yang sungguh lengkap, ya, paripurna. Dan dikatakan selanjutnya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ada suatu syarat untuk kita bisa mendapatkan apa saja yang kita mau minta. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dengan kita percaya, maka ada suatu kepastian itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, karena itu juga kita melihat dalam bentuk janji atau ayat ini, janji ini, saat ini kita berdoa, dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan.
Ya, sekarang kita apa yang kita minta dan doakan pada Tuhan pada hari ini. Mari kita percaya bahwa kamu telah menerimanya. Percaya walaupun belum melihatnya, tapi dalam doa kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tentunya akan diterima. Bisa hari itu juga, bisa juga hari esok atau beberapa hari kemudian. Tapi Tuhan pasti akan selalu menjawab doa-doa kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan yang dalam saat kita berdoa. Tapi satu hal yang bisa saya katakan, mari kita terus sabar menanti akan jawaban daripada Tuhan. Ada yang mengatakan push, P-U-S-H, ya dalam bahasa Inggris artinya pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Kalau sesuatu belum terjadi, jawaban saudara belum dinyatakan oleh Tuhan, teruslah berdoa sampai Tuhan menyatakan doa saudara, jawaban atas doa saudara. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka saudara dan saya akan disanggupkan untuk memindahkan gunung karena percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu janganlah kita berdoa karena suatu keharusan kita harus berdoa, tetapi mari kita berdoa karena memang kita mau untuk berdoa. Saudara-saudara terkasih, teruslah dan tetaplah berdoa. Karena Allah Immanuel akan menyanggupkan saudara dan saya untuk memindahkan gunung. Dan selanjutnya juga hal ketiga yang akan kita bisa lakukan atau bisa kita terima karena Allah menyertai kita adalah kita tidak akan pernah sendirian. Mungkin di tahun 2020 saudara merasa sendirian. Saudara menghadapi segala tantangan, segala masalah secara sendiri. Mari kita percaya pada tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan dan yakin Tuhan menyertai kita, maka kita tidak akan sendirian. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan pada kita semua. Dia menyertai kita dan dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Itulah menjadi suatu keyakinan kita. Jaminan daripada Tuhan di tahun 2021 ini. Allah menyertai kita. Karena dia sekali-kali tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dan juga Tuhan tidak akan meninggalkan kita semuanya. Untuk itu mari janganlah takut dan khawatir akan hari esok, akan tahun 2021 ini. Karena Tuhan sudah ada lebih dulu di tahun 2021. Penyertaan Allah yang adalah sumber kekuatan kita, sungguh akan nyata terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Setiap saat diri saudara berada dalam hati Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan saudara. Karena Tuhan tidak dapat melupakan saudara. Saudara-saudara, Allah menyertai dan memimpin serta memberkati kita semua. Kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana Musa menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Demikian juga Allah berkata kepada Yosua saat mau menyeberang sungai Yordan, mengatakan juga bahwa Allah menyertai mereka. Demikian juga kepada Daud, pada putranya Salomo di dalam pembangunan bait suci. Dia katakan bahwa Allah akan menyertai saudara. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah yang dikatakan oleh Musa di hadapan bangsa Israel waktu mereka juga akan menyeberang ke sungai Yordan. Demikian juga dalam Yosua 1 ayat 5. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan di dalam 1 Tuari 28 ayat 20, di sini Daud juga mengatakan kepada putranya Salomo, lalu berkatalah Daud pada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ini adalah saat untuk pembangunan bait suci akan selesai. Jangan takut, karena Allah menyertai engkau. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Allah yang menyertai kita sekarang, Dia sudah mulai berjalan dengan saudara dan saya di tahun 2021 ini. Dan Tuhan sudah berada di sepanjang tahun 2021. Oleh sebab itu, jika seperti bangsa Israel, mereka dalam ketakutan, mari juga kalau kita berada dalam ketakutan, menghadapi tahun 2021, belum tahu kapan COVID ini akan segera berakhir, ingat, Allah tidak akan meninggalkan saudara. Demikian juga di dalam segala keadaan, seperti Yosua merasa tidak sanggup untuk membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Mari kita ingat bahwa Yosua dan bangsa Israel tidak sendirian. Karena Allah mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Demikian juga untuk Salomo, di dalam membangun bait suci, Tuhan juga katakan, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, Allah sudah berkarya di masa depan sementara kita hidup di sekarang ini. Apakah ada kekhawatiran untuk menghadapi hari esok, menghadapi tahun 2021? Ya, Tuhan sudah ada di hari esok. Tuhan sudah ada di tanggal 2 Januari. Tuhan sudah ada di tanggal 31 Januari. Tuhan sudah ada di tanggal 30 Juli. Tuhan sudah ada di tanggal 28 Oktober. Tuhan sudah ada di tanggal 31 Desember 2021. Mungkin saudara berpikir saat ini, di tahun ini, bagaimana ada satu janji dengan dokter untuk mengurus, untuk merawat penyakit saya yang berat ini. Ada satu janji juga yang harus saya lakukan untuk melunasi hutang di tahun 2021. Sedangkan saudara melihat saudara tidak sanggup untuk menghadapi, untuk membayar pelunasan tersebut. Atau di tahun 2021 ini saudara sudah membayangkan, sudah melihat bahwa ada keputusan-keputusan berat yang harus dilakukan. Dan seterusnya. Firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Allah menyertai kita, Immanuel. Karena Dia sudah ada, baik hari ini dan hari esok. Berserulah kepada Dia. Berserulah dan katakan apa yang saudara butuhkan. Agar gunung-gunung permasalahan saudara, gunung-gunung ketakutan saudara, saudara pindahkan ke lain tempat. Tuhan menyertai kita di tahun 2021 ini. Untuk itu mari, sekali lagi saya katakan bahwa kita semua akan memiliki masa depan yang gemilang. Tahun 2021 yang penuh kemenangan. Dan juga kita akan disanggupkan dengan iman percaya kita untuk memindahkan gunung-gunung persoalan dan masalah kita. Dan selain itu juga kita tidak akan sendirian selama tahun 2021. Karena Allah sudah berjanji, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan tidak membiarkan engkau sendirian. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, Dialah yang akan menyertai kita semua di sepanjang tahun 2021. Untuk itu, mari mulai hari ini kita memiliki suatu harapan yang besar kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa tahun 2021 ini sungguh adalah tahun suatu transformasi akan terjadi di dalam diri kita, baik kesehatan kita, keadaan keuangan kita, keadaan keluarga kita, pelayanan kita, karir, usaha bisnis kita, akan ada suatu perubahan besar. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita selama tahun 2020 ini, menyiapkan diri kita, sehingga tahun 2021 ini akan kita hadapi dengan penuh harapan yang besar, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan menyertai kita setiap hari dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu dengan iman dan dengan deklarasi ucapan kita, maka kita akan sanggup mengatasi segala sesuatu. Kita akan dapat menikmati, menerima setiap janji-janji Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan tentunya dengan keyakinan kita semua bahwa Allah menyertai kita, maka kita semua akan menjalani kehidupan ini, memegang tangan Tuhan, karena kita tidak akan sendirian. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan akan diwujudkan
di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka hati kita sepenuhnya dan percaya sekali lagi bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan Immanuel yang akan menyertai kita. Setiap langkah kita, Dia ada bersama kita. Untuk mari kita memegang tangan Tuhan agar kita tidak akan terseret ke kiri atau ke kanan, tapi kita akan terus berjalan sepanjang tahun 2021 ini di jalan-jalan kebenaran daripada Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya, dan kami bersama keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Berkat dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan saudara-saudara semua. Dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita terima, dan kiranya itu menjadi rema bagi kita semua, dan tentunya kita akan menikmati kasih karunia berkat Tuhan yang melimpah atas kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kesempatan hari ini, hari yang baru, tanggal 1 Januari 2021. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinanmu, atas anugerahmu Tuhan pada kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan penuh harapan kepadamu ya Tuhan, bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar dan luar biasa Engkau akan berikan, nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya sepanjang 2020 ini Engkau sudah bekerja memproses iman kami, memproses pola pikir kami, memproses setiap prioritas-prioritas kami ya Tuhan. Sehingga pada tahun ini, mulai tahun ini ya Tuhan, kami mau tetap ya Tuhan, dan terus bersandar kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sungguh Allah yang Maha Kuasa, Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita semua. Sehingga kami boleh yakin dan seyakin-yakinnya kepadamu Tuhan, bahwa tahun 2021 ini anugerahmu, damai sejahteramu Tuhan, dan berkatmu yang indah akan Kau berikan dengan indahnya di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka tahun yang baru ini, tahun 2021, bersama-sama di dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam perjamuan kudus ini tentunya kita semua harus mengingat akan karya daripada Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa-dosa kita semua, dosa-dosa manusia. Dan juga oleh Yesus Kristus, maka setiap penyakit kita, setiap beban kita telah dipikulnya di kayu salib. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa pada hari ketiga, Dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan kita semua dan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Selain itu juga, kita perlu mengingat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, memerintahkan atau mengamanatkan pada kita semua yang kita kenal dengan amanat agung Yesus Kristus. Untuk itu, mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan diri mengambil roti dan juga air anggur, apapun yang ada di dalam rumah saudara atau tempat saudara, untuk merepresentasikan roti dan juga anggur itu. Untuk itu, mari kita berdoa sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, di tanggal 1 Januari 2021, kami mau mengawalinya bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam perjamuan yang kudus ini ya Tuhan. Karena kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa Tuhan, yang telah menyelamatkan umat manusia, yang telah menebus segala dosa-dosa manusia, dan juga yang telah memikul setiap beban manusia, setiap penyakit, dan juga kelemahan manusia Tuhan. Untuk itu kami sungguh sangat percaya bahwa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, ada jalan dan ada kebenaran, ada jawaban, karena Engkau adalah jawabannya Tuhan dari setiap
doa-doa persoalan-persoalan kami ya Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini, di tangan kami ya Tuhan, ada unsur-unsur untuk perjamuan kudus. Roti yang adalah tubuh Kristus, dan cawan berisi air anggur yang adalah darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, diberkatilah Tuhan unsur-unsur ini Tuhan. Dikuduskanlah ini semua Tuhan. Sehingga pada saat kami memakannya dan meminumnya Tuhan, sungguh kami bersatu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan dengan persatuan itu ya Tuhan, maka apa yang ada padamu Tuhan, boleh mengalir dan boleh kami terima ya Tuhan. Segala kebaikan, hikmat ya Tuhan, karakter Kristus ya Tuhan, boleh nyata di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memegang roti di tangan kanan kita dan mengangkatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita makan roti ini yang adalah tubuh Kristus, dan dengan ucapan syukur karena kematiannya sungguh sudah menebus dosa-dosa kita, dan kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus hari ini juga telah terjadi pemulihan, telah terjadi kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mari sama-sama kita memakan roti ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap beban-beban berat yang dipikul ya Tuhan. Engkau sudah mengangkatnya Tuhan. Engkau sudah melepaskannya dari kami ya Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan sungguh merasakan dan mengalami ya Tuhan anugerah, pertolongan dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Selanjutnya, mari kita saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memegang cawan yang berisi air anggur yang adalah darah Kristus. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita minum air anggur ini, yang adalah darah Yesus Kristus, dan mengucap syukur dan percaya oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita semua disucikan, kita semua dikuduskan, baik pikiran kita, hati kita, ucapan kita, tindakan kita, dan kehidupan kita. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sungguh berkuasa. Darah-Mu yang sungguh berkuasa Tuhan, boleh melingkupi akan tubuh dan kehidupan kami. Boleh masuk ke dalam tubuh kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh selain keselamatan, juga memperoleh kesehatan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Dan hidup kami yang sudah dikuduskan ya Tuhan, akan nyata ya Tuhan melalui kehidupan kami semua. Keteladanan-keteladanan kami Tuhan akan menunjukkan bahwa sungguh Yesus Kristus nyata dan hidup di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.
Mari kita mengakhiri ibadah buka tahun baru 21 ini dengan doa, baik syukur dan juga permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami sungguh memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Kami sungguh ya Tuhan bersyukur atas pekerjaan dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh masuk di tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi selama tahun 2021 ini. Tapi adalah keyakinan dan harapan kami ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, bahwa tahun ini Tuhan merupakan tahun yang luar biasa. Ada perubahan-perubahan yang lebih baik, lebih bagus ya Tuhan. Akan terjadi transformasi-transformasi ya Tuhan. Baik di dalam diri kami, keluarga kami, gereja kami, maupun di dalam bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, kami datang untuk membawa pemerintah dan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk Presiden kami, Presiden Joko Widodo ya Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan, baik dalam pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau melindungi, menguatkan mereka, dan juga tentunya Tuhan berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga setiap rancangan-rancangan Tuhan boleh nyata di dalam rencana-rencana pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia ya Tuhan menjadi bangsa yang takut kepadamu ya Tuhan, bangsa yang kuat dan bangsa yang diberkati sehingga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pihak ya Tuhan yang telah memungkinkan, telah ada sebagian vaksin yang sudah bisa diproduksi dan diedarkan ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, dan juga hikmat-Mu ada di dalam pelaksanaan, baik di dalam multiplikasi akan vaksin ini, maupun mendistribusikannya, dan juga disuntikannya Tuhan, kepada setiap orang ya Tuhan. Kami berdoa bahwa segala sesuatu ini Tuhan, Engkau mengamatinya Tuhan, sehingga segalanya Tuhan boleh berjalan dengan benar ya Tuhan. Karena itu semua akan dilaksanakan di tahun 2021 ini ya Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan dan mengandalkan Engkau ya Tuhan, bahwa kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga terus ya Tuhan, untuk mereka yang masih ya Tuhan ada di rumah sakit karena terpapar oleh COVID-19. Tuhan Engkau datang di tempat mereka berada Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang harus menguatkan akan antibodi mereka, imunitas mereka Tuhan, mari Engkau tolong ya Tuhan, sehingga Tuhan akan lebih banyak orang-orang ya Tuhan yang terpapar COVID tapi mereka disembuhkan ya Tuhan, karena Engkau turut bekerja ya Tuhan untuk mendatang kebaikan, kesembuhan bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga khusus untuk para dokter, tim medis ya Tuhan, yang mereka berada di garda di depan untuk menghadapi pasien-pasien COVID ini. Tuhan Engkau melindungi mereka Tuhan, supaya mereka tidak terinfeksi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, Roh Kudus saja akan menerobos setiap kami ya Tuhan, sehingga kami semua Tuhan, warga negara Indonesia ya Tuhan, akan sungguh menjaga diri kami untuk sungguh ya Tuhan taat ya Tuhan kepada protokol kesehatan yang harus kami taati ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, dengan itu maka penyebaran COVID-19 di Indonesia akan terhenti ya Tuhan, karena campur tangan-Mu dan juga oleh karena kedisiplinan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya di tahun 2021 ini Tuhan, kami semua boleh bergandengan tangan ya Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan, berkati dan urapilah setiap hamba-hamba-Mu, setiap pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, supaya kami semua memiliki belas kasihan kepada mereka yang terhilang jiwa mereka, dan mereka juga yang berada dalam penderitaan dan kekurangan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kasih Allah saja dan belas kasihan-Mu Tuhan akan melimpah ya Tuhan atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan tahun 2021 ini ke dalam tangan dan pimpinan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Diberkatilah
Engkau ya Tuhan. Diberkatilah umat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya telah menyediakan bagi kita segala berkat di sorga. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat dan janji Tuhan terjadi bagimu dan keluargamu. Bersyukurlah dan sembahlah Tuhan Yesus yang penuh kasih dan berkuasa hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua orang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world.